Halo netizen, kali ini kita ada Kia Sportage facelift yang bermesin diesel. Nah, ini mobilnya cukup jarang ya, bahkan waktu mobil ini di launching di IMS 2015 ya, seingat gue dia cuma terjual tuh 20 unit, dan kayaknya sih ini bekas unit show atau unit contohnya dari Kia Mobil Indonesia yang dulu masukin Kia ke Indonesia, soalnya itu ada stiker itu tuh, stiker kayak promosi gitu, 2 liter turbo diesel. Dan mobil ini sekarang lagi dijual di Kia Sentosa Purwakarta di 253 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah ya. Oke, yuk kita langsung lihat ke bagian kabinnya dulu. Nah, untuk kuncinya, dia ini kayak kunci Kia di zamannya yang ada logo Kia di belakangnya, dan dia juga modelnya flip key, ada tombol lock, unlock, dan buat unlock bagasi. Yuk kita unlock aja. Nah, untuk di bagian interior, dia interiornya itu cenderung warna hitam ya, dan ada ornamen seperti kayak panel silver atau abu-abu gitu di bagian dashboardnya. Nah, untuk di bagian jok, untuk jok pengemudi dia sudah pengaturannya lumayan lengkap ya, ada recline, height adjuster, sliding, itu masih manual. Cuma yang keren ya di sini tuh ada tombol buat lumbar support elektrik 2 arah, dan untuk motifnya ini udah di retrim ya, jadi jok kulit aslinya dia motifnya fabric, tapi ini yang kayak model jok paten gitu loh, jadinya terkesan rapih dan nggak kayak sarung jok. Oke, yuk langsung kita nyalain aja. Kita coba ya starter mesin 2000 cc dieselnya ini. Oke. Oh, cukup halus mesinnya. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk di bagian setir seperti biasa, ini setirnya juga mirip-mirip kayak Sportage yang dijual resmi di Indonesia ya. Dia sudah kulit, dan untuk pengaturannya dia bisa tilt, dan oke, nggak bisa teleskopik ya. Iya nih, agak keras, mungkin cuma tilt only. Di sebelah kiri ada tombol buat ngatur volume dan mute, yang sebelah kanan itu buat ngatur mode dan ganti track. Di belakang setir itu ada tuas untuk lampu senja dan lampu utama lengkap. Ada switch fog lamp juga. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper, ada intermittent timer, dan ada wiper belakang yang intermittent juga. Speedometer tadi di Optitron, dan di sebelah kiri ada tachometernya ya, yang cuma sampai 4500 rpm-nya. Di bagian speedometer dia sampai 240. Di sebelah kanan ada fuel gauge sama temperature gauge, dan di bagian bawah itu ada MID-nya. Di sini ada gear indicator, di bagian bawahnya juga ada odoh, dan 61.000, hampir 62.000 sih. Dan di bagian MID-nya itu dia diatur dari sini, dari trip dan resetnya. Di sini ada sekarang ada range, ada average fuel consumption, instant fuel consumption dalam satuan liter per 100 km, sama kecepatan rata-rata, waktu berkendara, temperatur udara luar, trip A, trip B, dan balik ke range. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini itu ada ventilasi AC yang modelnya tuh cenderung vertikal ya, dan dia bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawah ini ada tombol custom ya, aslinya ini dummy button, dan ini fungsinya untuk pelipatan elektrik untuk spionnya, karena aslinya itu dia belum ada. Di bagian bawah sini ada kotak sikring, ada tuas pembuka kap, dan untuk pedalnya ini masih model plastik, cuma untuk pedal gasnya dia udah yang organ pedals. Di sebelah kiri juga ada footrest yang lumayan lega, dan karpetnya ini juga ada emboss atau bordiran all new Sportage. Di bagian door trim ini di atas soft touch, di bagian armrest juga soft touch, handle warna silver. Di sini ada pengaturan power mirror yang tadi ya, retract-nya itu bukan bawaan tapi dia tambahan. Ada window lock, central lock, dan ada jendela pengemudi yang sudah auto down tapi belum auto up. Jadi naiknya itu masih di atas, masih ditahan, tapi ini kayaknya udah dikasih modul auto up deh, soalnya tadi pas gue angkat dia tetap naik. Dan di bagian bawah sini tuh ada door pocket sama cup holder, ada speaker, ada tweeter juga di sini. Lanjut ke atas, di sun visor pengemudi dia lengkap dengan cermin, ada lampu dan yang nyalanya tuh terpisah gini ya. Nah, dia juga sudah diganti LED, aslinya halogen. Di sini ada card holder, dan kerennya juga di sini ada extensionnya. Jadi pas ini di kesampingin dia bisa nutupin sampai
full ya, jadi mata kita tuh nggak silau. Untuk seat belt juga dia bisa diatur ketinggiannya. Spion tengah dia manual dimming. Di tengah sini tuh ada lampu baca dan tempat naruh kacamata. Ini juga masih halogen. Sanvasa kiri juga sama ya, seperti yang di pengemudi, ada cermin, ada card holder, ada extensionnya, dan lengkap dengan lampu dandan yang LED juga. Di sini juga ada grab handle. Terus di sini juga kayak ada apa ya, kayak plastik yang buat nutupin emblem side curtain airbag mungkin ya, karena di sini dia cuma single airbag ya, jadi sama kayak Sportage yang tipe-tipe bawah seingat gue ya, dia cuma airbagnya di setir pengemudi aja, jadi nggak ada di dashboard penumpang depan. Untuk di tengah ini ada jam digital dan head unitnya dia model yang integrated gitu ya, dan dia juga layar tuh multipixel yang ini bagus ya, kayak kebanyakan produk-produk Kia juga. Dan di inputnya cuma ada FM, CD yang bisa baca MP3, serta ada aux dan USB di bagian bawah sini. Udah gitu doang, jadi belum ada navigasi, belum ada kamera mundur, karena ya layarnya bukan layar berwarna ya. Terus di bagian bawahnya ada tombol hazard. Untuk AC juga dia masih manual ya, tapi udah lengkap, ada fan speed di sini. Terus ada arah AC-nya lengkap, ada ke muka kaki, kaki full dan kaki dan defroster, sama ada di full defroster depan, mode AC, sirkulasi udara, dan defogger belakang. Untuk temperaturnya juga lengkap, dia ada heater dan ini juga masih berfungsi dengan baik ya, heaternya masih hangat nih. Ada mode max AC-nya juga. Terus di bagian bawah ini ada power outlet 12 volt dan ada dua ya. Nah ini juga yang sebelah kanan itu lebih gede wattnya, yang sebelah kanan tuh 180 watt, yang kiri itu 120 watt. Tadi di bagian bawah sini juga ada input aux dan USB. Nah untuk transmisinya dia di unit ini dia otomatis 6 speed, dan dia juga ada mode manualnya, bisa digeser ke kanan, dan sequential mode gini atau tiptronic ya, didorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Dan kalau dilihat layout gear shifter patternnya ini kayak shifternya VW gitu ya. Terus di bagian belakangnya ada parking brake, ada dua buah cup holder yang ukurannya cenderung belang, yang depan lebih kecil, sama di bagian sini tuh kayak ada pegangan gitu ya buat penumpang misalnya si supirnya lagi ugal. Terus di tengah ini ada center console yang lumayan dalam, dan ada kayak suatu storage tambahan lagi di atasnya yang bisa dilepas. Untuk glove box dia belum soft opening. Oke, untuk di bagian interior depan seperti ini aja. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dulu ya. Dan coknya juga ya, kayak ngeper gitu. Dan ini kita sekarang ada di belakang baris kedua dari si Kia Sportage diesel. Dan untuk legroom ini adalah posisi mengemudi gua tinggi 170 cm dan masih ada 3 jari setengah lah, jadi masih lega. Di belakang jok sini juga ada seat back pocket, tapi ini bawaan retriman joknya. Untuk di belakang center console polos ya. Terus untuk di jok dia udah lengkap nih, dia dapat headrest adjustable di ketiga bagiannya, dan ada armrest juga. Ini cuma karena ini bahan retriman ya, jadi agak susah untuk dikeluarkan karena ini kayaknya udah ditebelin di busanya. Nah, tapi dia polos. Gue kira ada cup holder atau storage, jadi ya udah, ini kita balikin lagi aja. Untuk seatbelt penumpang tengah sini juga ini lengkap ya, 3 titik, tapi ngambilnya dari atap gini. Dan untuk atap, nah ini juga ada yang unik nih. Jadi untuk Kia Sportage diesel itu sempat ada yang sunroof, ada yang polos seperti ini. Jadi kalau nggak salah yang sunroof itu dulu pernah di-review sama Autonet Max tahun 2015 ya, waktu mobil ini masih baru. Cuma kalau yang ini dia atapnya masih polos, dan di tengah sini jadi ada lampu tengah gini yang masih halogen ya. Di sebelah kiri ada grab handle di kiri sama di kanan, bahkan yang kanan ini ada gantungannya. Yang di pintu, nah bedanya kalau yang di pintu, kalau atasnya dia soft touch di bagian depan, di sini dia plastik ya. Tapi untuk di bagian armrest dia tetap ada soft touchnya, handle silver, dan ada switch power window yang di bagian bawahnya ini juga ada door pocket atau cup holder satu buah gini ya, sama ada speaker.
Dan udah gitu doang sih ya. Jadi untuk interior dari Kia Sportage diesel ini cukup segini aja ya. Dan yuk langsung kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya, karena ini yang the best partnya dari mobil ini. Nah, ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan turbo diesel. Di sini juga ada teknologi khas Kia ya, yaitu CRDI Common Rail Direct Injection 16 valve, bertenaga 180-an horsepower, sekitar 182 ya horsepower, dan torsinya 400 Nm. Ini gede sih untuk sebuah middle SUV gini. Dan inget ya, tadi ini mobil tuh nggak ada traction control ya, jadi kayaknya bakal nge-spin terus ya kalau digaspol. Dan mesin ini disambung ke roda depan melalui transmisi 6 speed automatic torque converter. Dan untuk ruang mesin juga standar Kia yang zaman-zaman ini ya, cukup rapi, dan di sini juga mesinnya cukup bersih. Oke, kita tutup dulu aja. Nah, untuk eksterior depannya, nah ini juga di zaman-zamannya Kia udah punya bahasa desain sendiri ya, yang kita kenal sebagai desain Tiger Nose. Jadi kalau misalnya kita lihat grillnya itu kayak hidung macan ya, jadi dari garis rata terus turun, dan di bagian bawahnya juga sama, dari garis terus agak naik, jadi kesannya tuh kayak nyempit di tengah. Dan nggak cuma di grill, di garis atap atau garis kaca itu juga sama, jadi garis agak turun dikit terus naik lagi. Jadi ini adalah bahasa desain Kia di era modern ini ya. Dan karena ini yang facelift juga, dia sedikit lebih modern dibandingin Kia Sportage yang pertama-tama. Grillnya udah dikasih frame chrome, dan di bagian grill utamanya itu juga ada kayak motif mesh gitu ya, tapi bukan mesh yang kayak kawat ya, tapi ya lumayan cakep lah ya. Dan kalau diperhatiin tuh di bagian detail-detail lubang ini tuh kelihatan kayak Tiger Nose design juga, jadi garis terus agak turun ke bawah terus naik lagi. Unik ya, ngingetin gua ke grillnya Kia Sonet yang terbaru. Dan kalau misalnya kita ngintip ke sini, ini ada intercoolernya ya. Jadi intercooler tuh di depan ya, dan cenderung ke atas, dan modelnya tuh kayak vertikal gitu, bukan yang kayak intercooler aftermarket yang naruhnya di bagian bawah. Untuk lampunya sendiri juga ini udah canggih ya, dia sudah ada DRL. Untuk lampu proyektor deketnya sih masih halogen ya, begitu juga dengan high beam, dan ada sen halogen. Di bagian bawahnya juga fog lampnya masih halogen, jadi yang LED cuma DRL-nya aja, tapi ya bisa diganti lah ya. Terus di bagian samping ini ada claddingan hitam khas SUV. Untuk velg ini juga lumayan maco, dan ini kelihatannya bannya masih baru ya, jadi tebel banget ini tapaknya. Dan di sini dia pakai ban Hankook Dynapro Highway Terrain ukuran 225/65R17. Untuk desain velgnya juga ini gue suka kayak 3D gitu loh, jadi kayak ada masuk-masuknya gitu. Dan untuk rem, dia depan belakang sudah disc brake. Untuk disc brake depan dia juga sudah ventilated. Terus lanjut ke samping. Untuk di unit ini, karena ini kayak tipe bawah gitu, dia sennya masih di bagian fender, belum di cover spion. Dan di bagian atas ini juga ada talang air yang tulisannya All New Sportage. Dan lucu aja ya, ada stiker promosi gini yang tulisannya 2.0 turbo diesel. Dan kalau misalnya gue punya duit untuk beli ini nggak akan gue copot sih. Ini kayak OEM gitu soalnya. Lucu banget, apalagi warnanya bukan hitam ya, tapi dia kayak silver abu-abu gitu. Di sini juga ada stiker buat biar nggak ada stone chip dari roda depan ke pintu belakang. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa catnya masih original, karena banyak yang menganggap kalau ini catnya belang sendiri, berarti udah pernah ditambel di situnya, tapi itu keliru ya. Jadi banyak mobil yang kayak mobil-mobil Eropa atau bahkan kayak Suzuki Ignis gitu ya, misalnya masih ada stiker paint protectionnya di bagian pintu belakang, itu adalah salah satu tanda bahwa catnya masih original untuk di bagian situ ya. Dan di bagian belakang nih ya, seperti yang bisa dilihat, itu juga remnya disc brake. Dan di bagian sini juga ada list chrome yang nggak tahu ini tempelan atau bukan, tapi kelihatan cukup OEM. Dan lampu belakangnya ini juga unik ya, karena untuk lampunya itu dia terpisah dua. Jadi yang di bagian atas itu lampu rem sama lampu senja, tapi untuk sennya itu dia di bagian bawah. Dan lampu mundurnya yang justru di atas, harusnya kebalik ya.
Nah, untuk mobil-mobil normal gitu kan kayak lampu sennya di sini, mundurnya di bawah. Tapi ini kebalik. Jadi sennya cenderung di bawah ya. Dan di bagian sini juga ada kayak reflektor gitu di kanan kirinya. High stop lamp dia halogen 5 titik di bagian dalam kaca, dan di bagian kacanya sendiri juga ada defogger belakang dan ada wiper. Di bagian atas itu ada antena Sharpin yang ini kelihatannya aftermarket ya. Dan di bagian atas sini juga ada roof spoiler yang minimalis dan ada kayak warna piano blacknya gitu. Emblem di belakang ada emblem Kia Sportage dan emblem CRDI. Untuk di belakang ini sensor parkirnya integrated, dia ada 4 titik, dan untuk bagasinya dia ada tombolnya di bagian sini, tinggal pencet aja. Dia tombol elektris, dan untuk bagasi juga dia seperti ini ya, dia lega banget, dan dia juga udah lengkap nih, dia dapat parcel shelf buat nutupin barang-barang kita biar nggak diintip dari luar. Dia juga bisa dilepas gini dan bisa dicopot gini ya. Dan kalau misalnya jok belakang ini dilipat seperti ini, dia rata lantai walaupun agak nanjak sedikit, dan dia formatnya 40-60. Di sebelah kiri juga ada lampu bagasi, ada power outlet. Terus di sini juga ada gantungan lagi. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan terbuka dan ada beberapa gantungan. Untuk di bagian bawah lantai bagasi ini ada semacam separator gitu buat naruh-naruh barang kayak Kanebo atau P3K seperti ini. Dan di bagian bawahnya itu ada ban serep space saver. Jadi ini kaleng peleknya dan dia maksimal 50 mil per jam atau 80 km per jam, serta ada dongkrak juga di situ ya. Oke. Ini kita tutup aja yuk. Untuk lampu plat nomor juga masih halogen ya dia. Oke deh. Kayak cukup segitu dulu untuk review dari Kia Sportage facelift 2 liter CRDI tahun 2015 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Kia Sentosa mobil Purwakarta ini bisa lihat di description di bagian bawah. Dilepas di 253 juta rupiah nego. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.